UTS 15%, UAS juga hanya 15%. Ya, diskusi 15%. Nah, ini mulai masuk ke case metodenya ini. Laporan kasus, presentasi, dan kemampuan analisis ini yang totalnya adalah 40%. Jadi laporannya yang dikumpul ke Ibu ya itu 10%. Nah, kemampuan kualitas presentasi kelompoknya nanti 15% dan kemampuan analisisnya adalah 15%. Ya. Nanti kan kasus-kasus itu kalian analisis ya secara kelompok dan nanti bisa kita lihat gitu ya analisisnya tajam atau tidak dan sebagainya. Nah, mungkin ini agak berbeda dengan penilaian di yang sebelumnya begitu yang menggunakan metode lain ya karena ini menggunakan case method ya. Makanya diatur penilaiannya oleh kementerian, ya Kementerian Dikti. Jadi ini mengikuti panduan yang ada di Dikti bahwa dengan menggunakan case method dan juga tim project ya, project method itu penilaiannya seperti ini. Ya, jadi nanti istilahnya penilaian terhadap kasus yang kalian sampaikan, yang kalian analisis itu menjadi poin besar ya 40%. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan dari penilaian. Oke, ya jadi ini hanya istilahnya ada perubahan ya, ada perubahan penilaian gitu ya terhadap kemampuan mahasiswa karena dianggap bahwa studi kasus itu menjadi lebih berat gitu ya dibandingkan hanya membaca kemudian ada yang menghafal ya pada saat ujian gitu ya sehingga bobot di UTS dan UAS menjadi besar, ada yang 30% dulu ya, ada yang 25, dan ini semua diturunkan dan masuk ke case method. Jadi harapannya adalah upaya yang kalian berikan, upaya yang mahasiswa berikan terhadap kasus-kasus yang akan dianalisis itu lebih besar gitu ya. Karena nanti yang istilahnya dampaknya adalah pada saat kita memahami kasus di lapangan, misalnya kasus di Indonesia ya di perusahaan real ya, di perusahaan real kalian ambil kasusnya kemudian kalian analisis itu menjadi lebih berguna pada saat kalian hanya membaca aja. Ya, sehingga ini penilaiannya menjadi lebih besar. Ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke pembagian materinya. Ya, Ibu akan sampaikan di sini bahwa dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8 UTS dengan Ibu ya. Kemudian pertemuan ke-9 sampai ke-16 dengan Prof. Yuliansa. Ya, di pertemuan 2 besok kita akan melihat ya ini bagaimana ruang lingkup dari SPM ya, manajemen dan pengendaliannya, terutama saudara nanti akan melihat sebenarnya manajemen itu apa dan pengendalian itu seperti apa ya, penyebab masalahnya sehingga diperlukan pengendalian ya, kemudian karakteristik pengendalian manajemen yang baik kita harus tahu dulu ya. Ini kalau saya di perusahaan gitu seperti apa sih cara mengendalikan manajemennya ini supaya semua berjalan baik gitu. Nah, ini kita perlu tahu dulu karakteristiknya. Ya, kemudian pencegahan masalahnya ya, dan yang terakhir ada alternatif pengendalian. Nah, itu minggu depan ya, minggu depan ini akan disajikan oleh mahasiswa karena semua metode yang digunakan saat ini menggunakan student center learning kecuali beberapa mata kuliah awal ya seperti pengantar akuntansi. Nah itu
lebih muatan ininya lebih besar ya, muatan tutorialnya. Kemudian pertemuan 34 kita berbicara mengenai hasil pengendalian. Di buku merchant ini silakan dibaca bab 2 dan 3 ya, di mana kita akan melihat apa istilahnya konsep pengendalian hasil itu seperti apa ya. Kita ketahui bahwa saat ini terjadi perubahan pengendalian, fokus pengendalian. Kalau dulu pengendaliannya itu fokus di input ya, di apa kalau kita bayangkan sebuah proses ya, maka ada input, proses dan hasil gitu. Nah, sekarang itu sudah bergeser. Pengendaliannya ke hasil, bukan lagi pengendalian di input. Kalau dulu kita fokus di apa anggarannya ya, ini mahal banget sih gitu ya untuk sebuah kegiatan atau untuk sebuah pembelian ya, pembelian atau pengadaan mesin dan sebagainya gitu ya. Ini kok harganya mahal banget. Kita fokus di ekonomis ya. Kita fokus di pengendalian input, tetapi sekarang udah bergeser ke pengendalian hasil. Ini sebenarnya hasilnya seperti apa yang diinginkan? Oh, hasilnya bisa banyak cacat misalnya ya. Nah, sementara yang diinginkan adalah zero defect misalnya. Nah, jadi itu di situ berperannya akuntan ya untuk pengendalian hasilnya. Kemudian selain itu juga mengendalikan masalah-masalah yang terjadi dan juga elemen pengendaliannya. Ya. Dan pertemuan kelima kita akan lihat bahwa ternyata di akuntansi ini juga tidak hanya berbicara masalah angka ya, tetapi juga masalah behavior, perilaku. Ya, jadi gimana tindakannya yang dilakukan, kemudian pengendalian personilnya seperti apa, ya, juga pengendalian terhadap budaya. Ya, kita tahu bahwa budaya ini sebenarnya apa ya, nggak muncul tiba-tiba ya, ini dibentuk gitu ya. Misalnya kita lihat ini ada budaya yang nggak benar nih di perusahaan ini atau di public sector misalnya di sebuah instansi publik gitu ya, ini budayanya nggak benar nih gitu ya. Masa setiap kali kita ngurus ini ada istilahnya apa biaya tambahan padahal itu seharusnya tidak ada gitu. Kalau nggak ada kita nggak bayar kita nggak diurusin misalnya gitu ya. Nah itu budaya yang apa ya budaya yang tidak benar tetapi itu ada gitu. Nah itu dikendalikannya gimana ya sehingga itu juga termasuk dalam wilayah kita wilayah akuntan manajemen dalam hal ini di spesifiknya adalah di sistem pengendalian manajemen. Oke, dan seterusnya ya Ibu nggak usah bacakan, nanti kita akan ketemu di masing-masing chapter ya. Ya, sampai dengan Ibu nanti di UTS ini ya, di terakhir adalah desain dan evaluasi SPM. Nanti kita akan lihat desainnya seperti apa ya SPM-nya. Baik. Ya, ini kenapa? Ya, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Nggak apa-apa loh, nanya ya. Oh, ya. Oke, ada yang izin mematikan kamera. Siapa? Bila ya. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Bukunya dibeli dulu, baru nanti akan kelihatan bagaimana cara apa ya istilahnya kita membahasnya ya. Tapi paling nggak sebagai gambaran, kelas ini akan dibagi menjadi kelompok. Berapa kelompok ya? Ini mahasiswanya berapa orang ya? Berapa orang ketua kelas? Natali ketua kelas ya? Natalia? Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Saya cek dari Siakat dulu. Baik. Soalnya ada juga yang konversi, Bu. Jadi nggak sesuai kuota di Siakat. Beda ya? Iya, Bu. Soalnya mereka belum dapat NPM. Jadi kemarin belum bisa ngisi Siakat sih, Bu. Oke, asumsinya hari ini semua hadir, jadi ini adalah 60 orang ya? 60 orang.
kita akan paling enggak ada 6. Karena UTS terakhir di UTS kita akan offline ya. UTS-nya offline, pertemuan ke berapa? 8. Artinya ada pertemuan untuk presentasi dan diskusi itu sebanyak 6 pertemuan. 6 pertemuan dibagi masing-masing 2 kelompok seperti biasa. Jadi ada 6 kali 2, 12 ya. 12 ya Natali ya. Ada 12 kelompok. Jadi satu pertemuan 2 kelompok ya, Bu? Ya. Satu pertemuan 2 kelompok ya, masing-masing. Yang pertama, kelompok pertama akan menyajikan materi. Kenapa mahasiswa dipaksa untuk menyajikan materi? Karena kalau tidak ya hanya mendengarkan, ini mungkin ya berdasarkan riset juga ini hanya nggak lebih dari 40% yang benar-benar paham. Tapi kalau kalian dipaksa untuk memaparkan, ya mau nggak mau kan harus paham gitu ya. Sehingga ini bisa tinggi, makin tinggi kemampuan memahaminya ya. Itu bisa sampai 70 sampai 80%. Ya, jadi pemahaman kelompok pertama akan memaparkan materi, kemudian kelompok kedua memaparkan studi kasus. Ya, untuk materi tersebut. Di dalam buku ini sebenarnya sudah dipaparkan kasusnya. Tidak apa-apa ambil dari buku ini, tetapi kalau mau ambil kasus dari fenomena yang lain boleh. Ya, tapi apa kalau mau tetap dari buku ini pilih aja kasusnya silakan. Ya, kemudian nanti case projectnya di apa masing-masing kelompok ya ada satu-satu semua harus bikin untuk sebelum ujian tengah semester. Jadi sebelum UTS juga ada. Ya. Nah kemudian apa? Berarti kan 2 kali 6 12 ya 12. Berarti satu kelompok berapa ya Natali? 3 ya? Kalau di grup itu ada ini, Bu, ada 74 mahasiswa. Tadi saya bagi kayaknya sekitar 6 orang satu kelompok, Bu. Kalau untuk 12 kelompok. 6. Oke. Ya nggak apa-apa. 6 ya. Tapi efektif nggak itu untuk diskusi? Kan ini kelompok ya. Untuk bekerja nggak apa-apa, masih oke. Nggak kebesaran. Masih oke sih, Bu, kayaknya kalau 6 Masih 6. bagi Oke. tugas. Ya. Oke. Kemudian, nah sekarang bagi mahasiswa yang tidak ya, yang tidak presentasi pada hari itu ngapain gitu ya, tugasnya apa? Tentunya nggak duduk diam gitu ya, duduk diam dengar gitu. Ya, tapi juga memberikan apa namanya, membaca materi hari itu dan diwujudkan ya. Buktinya adalah poin-poin pentingnya dikirim ke ibu hasil hasil apa membacanya itu ya. Kalau mau dikatakan ringkasan oke lah, tapi ringkasan ini kan kayaknya mahasiswa ini suka ini ya ngambil apa ya istilahnya nggak komprehensif. Maksud ibu ini kalian baca benar-benar baca tapi poin-poin penting dari semuanya itu yang ditulis ya, nggak usah banyak, 2 halaman saja ya, tapi apa bisa menjadi apa istilahnya pegangan gitu ya pada saat nanti UTS tinggal lihat itu. Oke. Nah, dan semua tugas mahasiswa ini maksudnya dikumpulkan ya di G-Drive, Google Drive, dan semua mahasiswa bisa akses. Artinya semua bisa bisa saling tukar ya. Misalnya begini, untuk kelompok 1 akan presentasi di chapter 1 misalnya ya. Dan studi kasusnya apa yang dibahas. Nah, itu
nanti bisa dilihat oleh semua mahasiswa di kelas ini. Kemudian nanti pertemuan kedua demikian juga. Ya, jadi semua bisa sambil belajar. Walaupun masing-masing sudah membaca gitu ya, tapi tentunya pada saat kita lihat hasil diskusi kelompok mungkin lebih baik ya, lebih komprehensif pembahasannya. Ya, jadi ada hal yang mungkin nanti dibahas di kasus dia dari sudut pandang yang mana begitu ya melihatnya. Jadi mahasiswa lain bisa ikut membaca kembali walaupun sudah dipresentasikan dan didiskusikan ya di pertemuan kelas. Begitu. Ya, nanti minta tolong ketua kelas ya, Natali bisa menyiapkan itu sehingga nanti mahasiswa juga bisa akses. Bisa kan ya? Bisa diakses mahasiswa biasanya ya. Ya. Oke. Aku pikir demikian ya, clear mungkin ya, atau belum clear. Pembagian kelompoknya nanti mau Ibu tetapkan atau di apa istilahnya disepakati saja gitu? Jadi di sini masih ada ini Bu, masih ada ternyata di kelas kita juga masih ada yang MSIB. Jadi mereka kan nggak gabung mungkin Bu, cuman ngambil KRS. Jadi saya minta mereka buat list dulu Bu, Ya, supaya nanti pembagian kelompoknya bisa lebih enak. ya. Terus untuk perkuliahan kita selanjutnya gimana ya Bu? Apa kita tetap di hari Jumat pagi Enggak, atau hanya hari ini? di Kamis aja. Kita tetap balik ke Tetap Kamis. Kemarin Ibu jam mengajar, 10 ya Bu? ya betul. 10 lewat 10 ya. Iya, 10.10 sampai 12.40 Bu. Kemarin itu mohon maaf Ibu memang tabrakan dengan ngajar di S3 karena S3 itu ada matrikulasi. Ya, jadi untuk kemarin saja akan tabrakan gitu. Karena setelah itu minggu depan sudah schedule-nya sudah berubah ya. Jadi tetap kita bisa kuliah di jam 10 lewat 10 di hari Kamis. Oke, apa lagi ya? Ada yang belum dipahami nggak? Sistem pembelajaran kita. Ya penilaian tetap sama ya. Ini harapan Ibu semua nilainya bagus ya. Ibu jangan dengan senang hati akan memberikan A. Ya, semua A sekelas juga nggak masalah buat Ibu ya. Asal bisa dipertanggungjawabkan. Artinya begini, prosedur penilaian ini atau komponen penilaian ini semua terpenuhinya maksudnya nilainya memang bagus gitu ya sehingga bisa mendapatkan A semua ya. Jangan sampai nanti ibu kan janji nilainya A semua kan nanti ada yang nilainya cuma 56 harusnya C gitu ya. Terus kok saya dapet C sih Bu gitu ya, harusnya kan saya A gitu kan, ibu bilang mau A semua, nggak gitu ya, tetap ikut kriteria, ikut komponen penilaian ya. Jadi ya kalau nilainya bagus ya memang harus dapat A, maksud ibu begitu. Kalau nilainya tidak kurang-kurang dikit gitu ya, ya kita sesuaikan dengan berapa di pantasnya ya, sesuai dengan apa proses yang dilakukan itu berapa. Ya, jadi artinya semua berusaha semaksimal mungkin ya pada saat penilaian itu akan terlihat gitu. Akan beda ya yang sudah baca dengan yang belum, yang sudah paham dengan yang belum ya, itu akan berbeda. Ya, seperti misalnya gini, kemampuan presentasi ini juga kan ya akan kelihatan gitu ya. Ada yang tidak latihan dulu ya. Pokoknya gampang lah gitu ya, sehingga pada saat presentasi kelihatan hanya tidak ada improvisasi sama sekali ya, hanya membaca saja ya, dan juga presentasinya dibuat tidak menarik begitu ya, semua yang ada di buku ditaruh di mana PPT begitu ya, sehingga tidak menarik ya, orang nggak fokus terhadap poin-poin yang ingin disampaikan oleh kelompok saudara gitu. Jadi kita di sini mulai belajar bagaimana presentasi yang baik ya. Misalnya
satu satu layar itu hanya boleh maksimum 9 baris misalnya. Ya, 9 baris. Itu dipenuhi harus ya. Jangan sampai semua tulisan gitu ya di Word dipindahin. Ya, sampai ada 20 baris gitu ya. Sehingga nggak bisa lagi kita ngebaca ini poinnya apa sih gitu kan. Ya. Silahkan cantumkan poinnya, kemudian improvisasi di situ untuk menjelaskan. Maksudnya ini, ya. Jadi semua bisa sama-sama belajar. Kita apa ya istilahnya berusaha menjelaskan se-clear mungkin sehingga yang dengar juga enak gitu ya. Jadi sama-sama belajar. Ya, kemudian nanti didiskusikan. Jadi ada hal-hal yang belum clear gitu ya, kita diskusikan, tanya ke apa di kelas, kita ditanyakan, kita diskusikan ada pendapat lain atau tidak ya, ibu juga akan memberikan pendapat di situ ya, sehingga bisa firm gitu ya, bisa confirm ini yang benar seperti apa pemahamannya, misalnya terkait dengan tadi misalnya reward and punishment, ini kapan diberikan reward, kapan diberikan punishment, sistem mana yang tepat, lebih baik dikasih reward apa dikasih punishment agar kinerja kinerja individu ini lebih tinggi. Itu kan apa diskusi yang menarik ya. Ya, nah, dasarnya apa? Dasarnya ini misalnya gitu ya. Teori ini atau dasarnya pemikiran ini dari risetnya siapa gitu ya. Ya, kalian udah mulai belajar melakukan riset kecil-kecilan juga ya, karena setelah ini akan menulis skripsi. Ya, ada lagi? Silahkan. Itu sudah apa lagi ya? Ya, itu cukup ya. Izin Ya, bertanya, Ibu. oh ya, silakan. Untuk tugas individunya itu harus tulis tangan atau boleh diketik, Bu? Individu. Oh ya. Uh, ya. Ini sebenarnya ibu pikir sih apa namanya sama aja ya, mau diketik atau mau ditulis tangan. Kalau ditulis tangan itu uh, ada kelebihannya. Kelebihannya mahasiswa kalau nulis sendiri kan ya biasanya jadinya akhirnya apa kebaca lagi, jadi makin makin ngerti lah apa dampaknya begitu ya. Tapi kadang ada mahasiswa yang tulisannya susah dibaca dan ibu jadi agak susah. Tetapi kalau diketik, masalahnya ada mahasiswa yang kopas. Ada mahasiswa yang kopas ya. Jadi ternyata kopas dari punya temennya dan cuma di apa rubah posisinya atau dirubah fontnya, dan karena mahasiswanya banyak, jadi ibu jadi agak agak apa namanya susah mengendalikan itu ya. Ya, tapi ibu pilih pilihan yang pertama aja deh, nggak apa-apa, tulis tangannya 2 halaman biar ibu yang lebih capek begitu, tapi kalian bisa ini bisa apa namanya lebih memahami apa yang ditulis ya, apa yang ditulis. Mudah-mudahan nggak banyak kan, cuma 2 halaman dan poin-poin ya, jadi apa bisa membantu pada saat mau UTS atau UAS, jadi itulah menjadi resumenya kalian pada saat mau ujian, nggak perlu baca semua lagi, orang poin-poinnya udah ada gitu ya di bindernya gitu ya. Jadi silakan aja mau pakai binder juga nggak apa-apa, dikirim ke ibu dalam bentuk apa PDF gitu ya. Jadi silakan aja yang apa namanya sebaiknya seperti apa, tapi minta rapih ya, karena biar mudah juga bacanya. Gitu. Biasanya sih rapih mahasiswa, cuma ada 1-2 lah yang bikin pusing ya tulisannya. Mungkin dulu apa namanya nggak latihan menulis ini ya, menulis rapi gitu ya mungkin. Jadi udah kebiasa kayak dokter gitu ya, tulisan dokter. Ya agak susah, tapi nggak banyak sih, biasanya ya 2-3 orang yang kayak gitu. Tapi ya untuk kelas ini mohon diupayakan ya rapi aja. Ya, mungkin demikian. Silahkan yang lain. Ini sudah. Ya.
untuk buku siapa? Nah, ketua kelas bisa handle ini. Mana tadi nama bukunya? Bisa handle dikelola pembeliannya secara kolektif ini person. Ya, ada penerbit Salemba 4 yang Ibu kenal, tapi mahasiswa Ibu pikir lebih ini ya, lebih bisa apa namanya mencarikan channel. Tapi seandainya memang nggak ketemu caranya, ya nggak apa-apa, nanti Ibu kasih siapa namanya Mas Rinli itu ya, Salemba 4 yang suka ke jurusan akuntansi itu. Ya kalau misalnya terkendala itu nanti bisa menghubungi beliau, kemudian biasanya ngasih diskon kalau nggak salah 20%. Tapi kalau seandainya memang bisa digunakan apa, bisa lewat online kah atau apa yang ternyata harganya bisa lebih murah, ya silahkan. Ya artinya Ibu membebaskan kalian aja ini ya. Yang penting bukunya ada, mau pinjam ke cutting juga boleh ya. Yang penting bukunya ada dan dibaca gitu ya. Oke, cukup? Ya, karena Ibu ada agenda lain jam 9 ya. Ada seminar proposal mahasiswa apa namanya? Ibu pikir pertemuan hari ini cukup dulu ya, sampai ketemu kita di hari Kamis. Hari Kamis jam 10 ya secara online. Nanti sudah siap dengan kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini yang akan kelompok 1 dan 2 ya, Thomas. 1 dan 2 yang akan mempresentasikan materi sesuai dengan silabus ini dan juga kasusnya. Ya. Ya, mungkin tadi sudah Ibu sampaikan untuk UTS nanti kita akan offline ya. Kita akan offline karena ya seperti diketahui ya dengan AI ini ya soal seperti apapun bisa dijawab ya dengan AI. Jadi untuk menghindari itu ya terpaksa kita harus pakai offline untuk ujiannya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu pikir cukup ya pertemuan hari ini. Ya, ya, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Izin live ya.